Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK dan membantah istrinya menggunakan fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa. Apa urgensinya klarifikasi Menteri UMKM ke KPK? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 dengan Bapak M. Yasin. Pak Yasin, selamat petang, Pak. Selamat petang, Baik, Bung sebelumnya Pipo. Ya. Baik, Pak Yasin. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Menteri UMKM dan perwakilan dari Partai Golkar, namun belum ada yang bersedia hadir dalam diskusi ini. Pak Yasin, saya ingin tanyakan, kalau berkaca pada apa yang kemudian menimpa kasus viral Menteri UMKM, seberapa penting sebenarnya, Pak, seorang menteri sampai harus memberi klarifikasi kepada KPK? Iya, karena ada surat permintaan ke beberapa duta besar Oke. dari istrinya yang akan berkunjung ke Eropa itu ke beberapa negara itu sudah abuse of power di situ. Jadi menggunakan kuasanya untuk kepentingan keluarga. Nah, sehingga itu timbul ya di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 yang angka 4 itu ya yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu yang melibatkan anggota keluarga juga. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang gratifikasi ya. Nah, itu gratifikasi itu pasal 12B-nya itu menjelaskan di dalam penjelasan bahwa pemberian itu termasuk pemberian fasilitas, pemberian potongan harga, biaya transportasi, biaya hotel, dan biaya-biaya yang lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri. Ini masuk di dalam dua pasal itu. Jadi potensi abuse of power dan KPK yang membuktikan ada apa enggak itu misalnya treatment khusus kepada istri dari Pak Menteri UMKM ini. Kalau ada perlakuan khusus, bahkan akomodasinya juga dibiayai, itu sudah termasuk gratifikasi. Maka kita menunggu dari tim Direktorat Gratifikasi yang ada di KPK itu di dalam menyelidiki masalah ini, yaitu membuat laporannya kepada pimpinan KPK dan KPK menentukan ini gratifikasi atau bukan. Oke. Kalau sepanjang 30 hari kerja dia tidak melaporkan, maka masuk di dalam suap itu. Kasus suap ini keluarganya yang dikasih itu masuk di dalam baik Undang-Undang 28 maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Begitu, Bung Dipo. Oke, klarifikasi sudah dilakukan Menteri UMKM, termasuk juga memberikan dokumen yang kemudian disebut adalah dokumen yang diajukan oleh istrinya. Tapi bagaimana Pak Yasin untuk membuktikan keabsahan, keaslian dokumen tersebut? Apakah betul asli atau palsu, itu bagaimana tahapannya, Pak? Ya, itu dari kop suratnya, dari tanda tangannya, itu enggak usah itu digital forensik udah ketahuan kalau di situ ya. Itu gampang untuk mengidentifikasi palsu dan tidaknya. Tapi yang terpenting bukan itu kalau KPK itu. Oke. Selama di negara-negara yang dikunjungi itu dia menerima fasilitas atau tidak. Kalau dia menerima fasilitas, jamuan-jamuan, pengkhususan, padahal itu bukan kedinasan. Dia itu hanya mendampingi anaknya, itu sangat private, itu pribadi. Jangan menyeret-nyeret anggota keluarga itu dimasukkan di dalam kedinasan seakan-akan Menteri UMKM-nya yang berkunjung. Ini yang perlu dipahami oleh penyelenggara negara, para pejabat negara itu. Jangan gampang melibatkan anggota keluarga untuk kepentingan dinas, termasuk melaksanakan ibadah haji pun, istri itu enggak usah diajak itu, karena mengurangi kuota juga. Oke. Oke. Iya. Berdasarkan pengalaman Anda, Pak Yasin, bagaimana kemudian Ya. KPK membedakan seseorang ini mendapatkan gratifikasi atau meminta gratifikasi? Bagaimana cara membedakannya? Ya kalau meminta itu kan memeras. Kalau Oke. mendapatkannya itu anggota keluarga ya. Kalau enggak istrinya Pak Menteri kan enggak akan dilayani seperti itu misalnya ya. Kalau Ini dalam kasus ini Anda lihatnya seperti apa, Pak? ya melihatnya itu adalah ketidakhati-hatian Pak Menteri itu mengirim surat untuk kepentingan istrinya. Ya, istrinya kan bukan penyelenggara negara, tapi anggota dari penyelenggara negara yang tidak layak untuk dibiayai oleh misalnya dan menerima fasilitas sebagaimana penyelenggara negara. Penyelenggara negara pun malah juga tidak boleh menerima itu, apalagi istrinya.
menggunakan surat atas nama dia sebagai Menteri UMKM. Itu Oke. kental sekali itu, konflik kepentingannya tuh kental sekali atau konflik of interest itu, Bung Dipo. Oke, tapi kan kalau kita lihat pernyataan dari Maman Abdurrahman, Pak, dia sudah membantah. Artinya kemungkinan besar mungkin saja dokumen yang kemudian dibuat ataupun dicetak itu tidak asli, Pak. Tapi bagaimana kemudian membuktikan, sekali lagi, bagaimana membuktikan bahwa surat yang keluar ini memang betul dari Kementerian UMKM? Ya, ya terlepas asri atau mungkin yang menerbitkan kesekjenan, apabila itu diterima oleh duta besar yang ada di luar negeri, beberapa kedutaan, maka itu jelas itu abuse of power itu. Jadi harus kontrol kepada sekjen, jangan membuat surat ke sana yang untuk meminta special treatment atau Oke. treatment selayaknya penyelenggara negara itu tidak bisa. Itu penyelenggara negara pun juga tidak harus seperti itu. Untuk Harus biaya membuat sendiri. titik terang, Pak Yasin, istri Ya, dari Menteri UMKM ini perlu dipanggil nggak? ya saya kira perlu untuk KPK harus memanggil dan meneliti juga ke kedutaan yang ada di sana atau memanggil para petugas yang ada di sana yang ditugaskan oleh kedutaan untuk datang ke KPK. Kalau Oke. KPK-nya datang ke sana kan menghabiskan biaya kan. Ya mereka yang harus apa itu namanya mengirimkan petugasnya apabila KPK memang perlu untuk mendatangkan orang tersebut untuk dimintai keterangan berkaitan dugaan penerimaan gratifikasi istri Menteri UMKM. Begitu. Oke, Begitu. kalau kita cermati, ini adalah bukan pertama kali terjadi, Pak Yasin, bahwa sebelumnya juga ada Ya. kasus serupa yang kemudian menjerat kementerian di kabinet sekarang. Apa yang kemudian dapat dilakukan KPK untuk memastikan tidak ada pejabat negara yang memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi, Pak Yasin? Iya. Selama itu bukan untuk kepentingan dinas, pertama tidak usah misalnya saja menterinya membuat surat, ada kop kementeriannya, terus kemudian yang tidak paham dengan struktur kepemerintahan itu berarti tidak paham dengan administrasi negara. Oke, Yang seharusnya itu menteri itu harus tahu seperti itu, menteri yang kompeten lah tentunya ya. Kalau merefer kepada kasus-kasus yang lain, misalnya ngundang lurah, ngundang RT, RW itu pakai kop menteri, dan untuk tujuan pribadi, misalnya kalau yang terjadi di Kementerian Desa itu misalnya ya, dengan kop surat, itu saya kira sangat memprihatinkan. Jadi pemahaman terhadap administrasi negara ini para pejabat tinggi kita ini rendah pemahamannya. oke, Nah, harus paham seperti itu. oke. Apalagi untuk ditumpangkan dengan misalnya ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya private. Nah itu saya kira kasus-kasus sebelumnya kan ada itu yang mengundang masyarakat untuk memberikan dukungan kepada istrinya yang mau Baik, mencalonkan sebagai bupati apa baik, itu. Itu juga baik. enggak benar itu. Baik, pemahaman administrasi yang kemudian betul-betul harus dipahami oleh pejabat negara kita. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Bapak M. Yasin, terima kasih atas waktunya, Pak. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih.